Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya An-Naura Khumaira Rusandi dari Fakultas Hukum. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Muhammad Fauji SHMH selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pancasila di Era Globalisasi. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Saya akan membacakan latar belakangnya. Di era globalisasi seperti saat ini, peran Pancasila tentulah sangat penting demi menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan dengan semakin mudahnya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini selain itu dengan Pancasila yang semakin mengglobal, tentunya juga akan memberikan dampak negatif dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Globalisasi yang membawa dampak positif yaitu seperti perubahan tata nilai dan sikap, terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu kebudayaan Indonesia akan semakin dikenal oleh negara lain, lalu menambah wawasan serta semakin mempererat hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Namun, selain membawa dampak positif, globalisasi juga membawa dampak negatif bagi nilai dasar Pancasila, yaitu banyaknya manusia yang menjadi individualis, terjadinya pergeseran moral, masyarakat menjadi konsumtif, dan berkurangnya masyarakat dalam mempertahankan kebudayaan, adat istiadat maupun tradisi yang ada di daerah mereka. Untuk itu, kita harus selektif dalam memilah atau memilih pengaruh globalisasi ini. Kita harus membedakan mana yang bisa membawa pengaruh baik dan mana yang buruk. Dari faktor-faktor di atas, maka dibutuhkan peranan Pancasila sebagai dasar dan pedoman negara dalam menghadapi tantangan global yang terus meningkat di era globalisasi ini. Selanjutnya, saya akan membacakan rumusan masalah saya, yaitu yang pertama, apakah Pancasila masih relevan di era globalisasi? Yang kedua, apa dampak positif dan negatif globalisasi terhadap Pancasila? Yang ketiga, bagaimana Pancasila sebagai pedoman negara saat menghadapi tantangan globalisasi. Langsung saja kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang Pancasila tetap relevan di era globalisasi. Pancasila tetap relevan di era globalisasi karena berfungsi sebagai landasan moral dan ideologi yang kuat bagi bangsa Indonesia, membantu dalam menghadapi nilai-nilai asing serta menjaga identitas moral. Nilai-nilainya yang universal dan fleksibel seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan menjadikannya pijakan strategis dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta membantu membangun masyarakat yang inklusif dan berkarakter. Peran Pancasila di era globalisasi itu ada 5. Yang pertama, pilar identitas sosial atau pilar identitas nasional. Yang kedua, landasan moral dan etika. Yang ketiga, pedoman dalam pembangunan. Yang keempat, membangun kerukunan dan toleransi. Yang kelima, penangkal radikalisme dan individualisme. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu dampak positif dan negatif globalisasi terhadap Pancasila. Dampak positifnya ada 3, yaitu yang pertama, dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, adil, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif berikut berupa rasa nasionalisme terhadap negara yang meningkat. Yang kedua, dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang menunjangkan kehidupan nasional bangsa. Yang ketiga, dari globalisasi budaya kita dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja tinggi dan disiplin dan serta iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme terhadap negara.
Selanjutnya, dampak positifnya ada 5, yaitu globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Yang kedua, dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk-produk Indonesia. Karena banyaknya produk luar negeri yang membanjiri Indonesia, dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri mereka sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya yang cenderung meniru budaya barat dan budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Yang ketiga, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara kaya dan miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional budaya. Yang kelima, yang terakhir, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa. Lanjut, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu Pancasila sebagai pedoman negara dalam menghadapi globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri bangsa. Berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi Pancasila juga tidak mampu untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia dengan dasar negara itu membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sejati untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tantangan di era globalisasi bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa. Dan kini mau tak mau, suka tak suka, bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dari negara Indonesia tak mesti kehilangan jati diri mereka, kendati hidup di tengah-tengah pergaulan dunia. Rakyat yang tumbuh di atas kepribadian bangsa asing mungkin saja mendatangkan kemajuan, tetapi kemajuan tersebut akan membuat rakyat tersebut menjadi asing dengan dirinya sendiri. Mereka akan kehilangan jati diri yang sebenarnya sudah jelas tergambar dari nilai-nilai luhur dalam arus globalisasi saat ini, di mana tidak ada lagi batasan-batasan yang jelas antar setiap bangsa Indonesia. Rakyat dan bangsa Indonesia harus membuka diri. Lalu, persoalan tersebut terletak pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Bila rakyat dan bangsa Indonesia konsisten menjaga nilai-nilai luhur bangsa, maka nilai-nilai atau budaya dari luar yang tidak baik akan tertolak dengan sendirinya. Maka cuma persoalannya, dalam kondisi yang serba terbuka seperti ini, justru jati diri bangsa Indonesia tengah berada pada titik nadir. Bangsa dan rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal jati dirinya sendiri, sehingga budaya atau nilai-nilai luar, baik yang sesuai maupun tidak sesuai, diserap bulat-bulat tanpa disaring. Nilai yang datang dari luar serta-merta dinilai bagus, sedangkan nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama dalam hati sanubari rakyat dianggap usang. Lalu saya akan membacakan bab 3, yaitu penutup. Kesimpulannya, setelah membahas latar belakang dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia tidak bisa menghindari akan adanya tantangan globalisasi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan menghadapi globalisasi, bangsa Indonesia akan tetap bisa menjaga eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia. Dengan adanya pendidikan Pancasila, saya harap pemuda penerus bangsa ini tidak akan terlalu terpengaruh dengan budaya luar yang akan mempengaruhi budaya Indonesia yang telah turun-temurun diwariskan oleh pendahulu kita. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.